mengisi acara pada siang hari ini. Dan teman-teman semua yang telah hadir acara Neurtalks hari ini yang kita banggakan. Halo teman-teman semua, selamat datang di acara Neurtalks More Export, More Insight. Acara ini diselenggarakan oleh Intelligent System Laboratory, Philcom UB sebagai ajang berbagi pengetahuan dan inspirasi seputar Artificial Intelligence, Machine Learning, dan Intelligent System. Langsung dari para dosen peneliti yang ahli di bidangnya nih teman-teman. Perkenalkan, saya Olbi yang akan memandu jalannya talkshow hari ini. Pada hari ini, kita akan mendengarkan langsung riset-riset terkini dari dosen Intelligent System Lab, serta menjelajahi peluang kolaborasi yang terbuka lebar untuk teman-teman mahasiswa sekalian, teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang lagi cari inspirasi skripsi, pembimbing riset, atau sekadar ingin tahu tren terbaru di dunia AI, kalian ada di forum yang tepat nih, teman-teman. Nah, narasumber kita di acara Neurotalks kali ini merupakan sosok inspiratif dan berpengalaman. Seorang dosen yang gak cuma ahli di bidangnya, tapi juga punya banyak insight praktis yang pastinya relevan banget buat teman-teman semua. Sebelum dimulai rangkaian acara, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa tidak pernah selesai tetapi dapat dicukupkan. Sebelum kita mendengarkan materi utama hari ini, alangkah baiknya kita mengenal lebih dekat sosok luar biasa yang akan membagikan ilmu dan pengalamannya kepada kita. Beliau adalah Bapak Rizal Setia Perdana Eskom MKom PhD. Beliau adalah seorang dosen Fakultas Ilmu Komputer dengan spesialisasi atau konsentrasi di bidang informatika di Universitas Brawijaya. Bidang keahlian yang ditekuni adalah data mining, sistem temu kembali informasi, dan analisis sosial media. Selain sebagai pengajar, kesibukan lainnya adalah sebagai koordinator bidang divisi pengembangan sistem dan aplikasi di unit teknologi informasi dan komunikasi. Beliau merupakan lulusan sarjana S1 Teknik Informatika dari Universitas Brawijaya dan melanjutkan pendidikannya di Magister S2 Teknik Informatika di Institut Teknologi 10 November dan merupakan lulusan Dr. S3 Department of Computer Science and Engineering di Toyohashi University of Technology di Jepang. Dengan kombinasi pengalaman akademik, industri, dan penelitian yang kuat, kita sangat beruntung dapat belajar langsung dari beliau hari ini, teman-teman. Demikian profil singkat dari narasumber kita. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Rizal Setia Perdana Eskom MKom PhD. Waktu dan tempat kita persilahkan. Oke, apakah slide dan suara saya terdengar? Sudah, Bapak. Oke, baik. Terima kasih Sabrina udah dibuka dan diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih saya sudah diundang untuk Bapak Ibu dosen yang mungkin hadir juga. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit berbagi dan juga mungkin bisa menginspirasi ya, tapi saya takut menggunakan kata menginspirasi karena sepertinya saya biasa-biasa aja. Jadi itu tadi tentang saya sudah cukup jelas, sudah komprehensif dijelaskan. Terima kasih. Jadi mungkin saya nggak perlu menjelaskan lebih detail tentang saya. Mungkin teman-teman bisa buka langsung di webpage yang saya miliki. Ya mungkin agak kurang update, tapi secara garis besar seperti itu. Topik penelitian bidang riset secara umum mungkin AI atau machine learning ya, karena di KC atau di lab kecerdasan artifisial, labnya namanya apa? IS itu intelligent system ya, sistem pintar ya, pintar apa cerdas ya, sistem cerdas ya, nanti lab sistem cerdas. Nah, jadi mungkin secara keilmuan ya, mulai saya dari sarjana S1 sampai kuliah S3 sangat bersinggungan dengan bidang NLP ya. Jadi atau text processing secara umum seperti itu kira-kira. Saya lulus dari UB, S2 di ITS dan S3 di Jepang. Nah, mungkin ini untuk sedikit melegitimasi gitu ya, bahwa saya berbicara di sini atas dasar apa gitu ya, atas dasar apa. Mungkin sedikit yang bisa sebagai pembuktian bahwa keilmuan saya memang di bidang
natural language processing. Ini adalah beberapa statistik yang saya rangkum dari menggunakan topik modeling ya. Jadi saya ini bukan bikin sendiri, tapi menggunakan topik modeling untuk mendeskripsikan area penelitian saya. Ya itu agak ada yang aneh, misalkan chatbot development ini ya karena ada beberapa penelitian yang terkait dengan chatbot akhirnya muncul keyword ini di topik modeling. Kemudian ini untuk jumlah publikasi per tahun gitu ya. Ya biasa ya naik turun gitu. Naik turun, tapi kalau dilihat kumulatifnya ya naik, ya pasti kalau kumulatifnya naik gitu. Nah, mungkin yang penting di sebelah kanan ini ya. Jadi bidang riset saya sebenarnya ini nggak bisa bohong gitu ya. Saya ini lebih cenderung ke apa gitu. Ternyata setelah dibikin statistik, ternyata memang yang paling banyak di bidang NLP dan text mining. Lebih spesifik lagi, sentimen analisis ya, ini kalau dikelompokin ini sama ini, dijumlah ini jadi text mining. Terus mungkin membahas beberapa algoritma deep learning, jadinya dia ini computer vision juga ada beberapa project, tapi saya nggak deep di computer vision ya sebenarnya ya. Computer vision itu biasanya membimbing atau mungkin ada project ya, beberapa project penelitian tentunya, project penelitian yang mengharuskan berinteraksi dengan data modalitas vision atau citra. Nah ini aktivitas penelitian terkait dengan top 5 publikasi berdasarkan citasi ya. Nah ini kalau teman-teman lihat di sini ternyata semuanya hasil skripsi mahasiswa. Saya tidak mengeksklud jurnal yang ada di halaman Google Scholar saya ya, karena ada beberapa mungkin yang beberapa dosen yang mengeksklud hasil penelitian. Ini kira-kira sekitar tahun 2017-18 gitu ya. Saya sedang banyak menggunakan sentimen analisis, dan ini adalah hasil skripsi mahasiswa yang disimpan di JPTIIK yang repositori skripsi itu. Ternyata ya walaupun dia bukan Scopus, tapi dia berdampak menurut saya ya. Artinya banyak yang menggunakan. Nah, banyak hal yang menyebabkan citasinya ini lumayan tinggi untuk masing-masing ini. Yang pertama adalah karena dataset. Waktu itu mahasiswa melakukan anotasi manual, yang mungkin anotasi manual itu cukup mahal dan sulit untuk dilakukan gitu ya. Nah ini hampir semuanya tentang analisis sentimen seperti itu. Nah, kemudian sedikit tentang penelitian saya saat doktoral kemarin. Pada intinya adalah saya mengembangkan model machine learning yang mengenerate text story. Text story itu berdasarkan sequence of image. Jadi inputnya adalah beberapa gambar yang berurutan gitu ya. Beberapa gambar yang berurutan, kemudian outputnya adalah seperti deskripsi yang koheren, kira-kira seperti itu. Namun pada perjalanannya memang nggak langsung ya, jadi nggak langsung to the point ke situ, tapi ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Jadi seperti puzzle utamanya adalah yang bagian ini, yang bagian bawah ini. Ini kayak rangkuman dari ketiga hal ini ya. Jadi ini pertama mempublikasi tentang cross domain image captioning. Mungkin teman-teman udah pada paham ya image captioning ya. Kalau mungkin penelitian ini saya lakukan tahun-tahun sekarang ini agak sulit ya, agak challenging karena sudah banyak sekali large language model yang membahas mengenai text generation based on image. Nah, waktu itu sekitar tahun 2018 belum populer sekarang, belum se-booming sekarang gitu ya. Ya, intinya inputnya image, outputnya adalah teks, kira-kira seperti itu. Nah, dari cross-domain image captioning, kemudian ternyata butuh memahami domain adaptation ya. Ini semua
sebenarnya ini adalah learning setting dari mesin learning. Jadi ketika teman-teman mungkin melakukan proses training itu ternyata nggak serta merta apa ya, nggak serta merta melakukan training dengan cara-cara yang vanilla gitu ya, cara-cara apa ya, yang biasa gitu. Jadi butuh strategi-strategi untuk bisa menggabungkan dua modalitas, gambar dan teks. Kalau kita mengklasifikasikan gambar seperti itu, teks seperti itu. Nah, gimana kalau data kita itu blend dari dua modalitas tersebut? Kira-kira seperti itu. Eh, Nama profesor saya Yositeru Ishida. Oke. Nah, mungkin sebelum ke slide selanjutnya, saya ingin survei ya teman-teman ya. Silakan dipindai menggunakan handphone gitu, handphone masing-masing. Saya ingin sedikit apa survei kecil-kecilan gitu ya, survei kecil-kecilan. Oke, apakah ini sudah muncul ya? Oke, udah ada banyak jempol-jempol berterbangan. Oke, mungkin sedikit pertanyaan pertama saya ya. Jadi mungkin ini kan nggak dari teman-teman lab lab apa komputasi cerdas. Tenang ini anonimus ya, jadi nggak akan saya tampilkan siapa yang memilih pilihan ini, jadi bisa dijawab dengan jujur aja gitu. Ini ada 17 orang yang join. Saya rasa ini ya tadi ada berapa? Sekitar 28 orang ya. Tapi kayaknya yang join baru 17. Mungkin yang belum join bisa ini minta tolong ini ya. Oh, apa ininya ya? Apa QR code-nya hilang ya? Nongolin gimana ya? Oh ini. Ah, sorry. Ya, sementara ini. Bagi yang apa yang baru join atau belum sempat join Mentimeter bisa ini. Oke. Ya, lumayan ya berarti ini eh, yang join udah berpengalaman. Kebanyakan berpengalaman. Oke, next question. Bahasa pemrograman apa sih yang paling teman-teman kuasai gitu ya? Eh, Kalau ini mungkin di Vilkom sendiri kan diajarinya secara apa? Secara formal kan Java ya. Tapi ternyata kalau di KC itu kebanyakan yang dipakai Python. Nah, barangkali ini bisa digunakan juga untuk insight eh, insight supaya ini nggak kelihatan. Oh, yes, aman. Oke, nah, ini melegitimasi kalau yang join ini kebanyakan biasa otak-atik Python ya. Ini kalau saya next gitu, yang pertanyaan sebelumnya nggak bisa dijawab ya. Ini 13/18, mungkin. Hmm? Ini slide saya kelihatannya apa? Hah? Maaf Bapak, mungkin slide-nya tidak muncul. Oh, oke, sorry. Hmm,
Kalau ini kelihatan ya? Nah, baik sudah, Bapak. Sebentar. Ini kelihatan ya? Oke. Tadi yang pertanyaan pertama sudah semua ya? Atau perlu back? Enggak. Nah, ini kebanyakan yang udah expert di sini, tapi nggak apa-apa. Oke, ini saya oke, next. Saya punya 5 pertanyaan dulu mungkin untuk sesi ini. Nah, ini saya suka dengan pertanyaan ini. Yang paling menarik apa sih? Ya, ini mungkin yang paling menarik ini ada hubungannya dengan topik penelitian atau skripsi yang ingin diangkat ya. Jadi kalian pengen apa gitu. Ada NLP, computer vision, data mining, berarti maksudnya kalau data mining itu data-data tabular ya, data-data terstruktur. Deep learning fokus di ininya, ML Ops. Ya ini karena saya ML Ops ya, jadi saya tambahkan ML Ops. Optimasi mungkin ya, belum tahu atau masih explore. Oke, ini kalau saya next nggak bisa balik ya, saya next dulu ya. Atau mau ada yang ngisi lagi nggak ada? Oke, next. Ini nomor 4. Apa tujuan karir teman-teman setelah lulus? Ini asumsinya teman-teman di sini ini ya, ambil bidangnya di apa? Bidang kecerdasan sistem cerdas gitu-gitu ya. Ini berarti teman-teman udah paham ya apa sih bedanya data scientist dengan ML engineer, kemudian kalau riset itu apa aja yang dilakukan gitu ya. Oke, nice. Oke, oke. Seberapa familiar teman-teman di sini dengan tools AI yang populer saat ini? Sebenarnya ada satu hal yang ingin saya kulik ya dari mahasiswa itu, tools-tools kayak gini tuh kalian gunakan untuk apa sih? Yang paling apa? Yang paling banyak digunakan lah. Maksudnya use case yang paling banyak kalian manfaatkan gitu. Oke, ya, udah wajar lah ya. Oke, eh, sementara itu dulu. Oke, terima kasih teman-teman udah ini ya sedikit mungkin memberikan gambaran biar biar apa yang kita diskusikan lagi tadi nantinya akan lebih sesuai. Nah, ini terkait dengan student are in the loop ya. Jadi bahwa semua aktivitas dosen itu sebenarnya melibatkan mahasiswa ya, melibatkan student. Jelas mulai dari ini slide saya udah kelihatan ya? Udah ya? Jadi mulai dari aktivitas ngajar pasti, penelitian, nah itu penelitian melibatkan mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat melibatkan mahasiswa, ada project dan sebagainya juga melibatkan mahasiswa. Nah, ini mungkin saya sedikit bercerita, mungkin teman-teman dari Lab KC kenal Zaki sama Fatoni ya. Zaki sama Fatoni ini pernah bersama saya ke USM di Penang. Mereka berdua mengerjakan project tentang penggunaan mesin learning ya, mesin learning untuk mengembangkan deteksi ancaman siber ya atau cyber security kayak gitu. Jadi enggak ini memang outputnya adalah penelitian juga ya, paper
Namun ini sangat hands on juga ya, karena pengennya memang dipakai gitu project-project seperti ini. Dan ini project internasional sehingga eh, kita apa namanya berkolaborasi dengan banyak peneliti dari kampus-kampus lain di negara lain. Ini yang pertama. Terus yang kedua, apa sih aktivitas yang melibatkan mahasiswa, yaitu lomba-lomba gitu ya. Tahun 2024, alhamdulillah, ini ada, kalau dari Lab KC, kalau nggak salah Fatoni ya, atau ada yang lain juga ya. Eh, ini lomba apa namanya ini, Kemastik ya, Kemastik Divisi Penambangan Data, dan beberapa lomba yang lain. Mungkin saya nggak punya fotonya ya. Saya nggak punya fotonya, jadi nggak dipajang. Oke, nah ini juga sempat ada apa namanya, ada melakukan workshop gitu ya. Ada Yayasan TerUB dan Kominfo Jatim, saya ngajak Peter ya, mungkin teman-teman tahu Peter, sama ngajak Firhan. Jadi mereka berdua membantu untuk mengasis modul-modul yang disampaikan untuk agentic AI dengan LLM. Mungkin yang pernah tahu tools namanya N8N ya. N8N. Ya. Oke, terus ada juga pameran produk Expert Link ya, yang bisa diakses di expertlink.ai, .id, sorry. Ini yang melibatkan 4 mahasiswa ya. Ada Zahra, Zahra ini juga lab KC, terus Gustav, ada Fajar, ada Ray. Nah, ini dipamerkan ketika ada peresmian, ada menteri ya, Menteri Komdiki. Nah, itu semua student in the loops ya. Jadi, dan sebenarnya ada banyak yang lain yang di sini ada Fadil dan kawan-kawan juga ya. Ini tadi saya lihat ada Fadil. Banyak hal yang sudah dikerjakan juga dengan mahasiswa gitu. Selain memberikan wawasan juga, mungkin karena dosen mungkin tenaganya juga terbatas ya, tenaga dan waktunya terbatas sehingga bisa dibantu oleh mahasiswa. Tuh. Oke, kembali ke sini lagi. Tadi sampai pertanyaan nomor 5. Oke. Oke, mungkin teman-teman bisa balik ke Mentimeternya gitu ya. Udah saya ini. Jadi apa sih sebenarnya tantangan terbesar dalam belajar machine learning atau AI itu? Ini saya ingin menggali apakah memang mungkin, tapi yang join ini ya, yang lumayan ini berarti ya, yang lumayan berani ya, yang lumayan berani berarti yang harusnya kalau yang nggak tertarik itu mungkin ya. Oh, kurang guidance atau mentor. Oke. Berarti harus ada ini ya, harus ada apa? Ada mentor ya, ada yang mendampingi gitu, atau memberikan contoh mungkin ya. Oke, ini cukup signifikan. Oke, next. Kalau teman-teman belajar itu sebenarnya sekarang itu apa sih? Ini sengaja saya tambahkan textbook ya. Barangkali masih ya harapannya masih ada yang baca textbook. Berarti kalau banyak YouTube, misalkan dosennya bikin video gitu ditonton nggak? Atau dicepetin speednya gitu nggak ya kira-kira? Oke, oke, menarik. Berarti kebanyakan teman-teman ini ya lebih cenderung untuk
mendengarkan atau melihat gitu. Nah ini, apakah pernah ikut kompetisi? Pernah, sekali dua kali, belum pernah tapi tertarik, atau belum pernah dan tidak tertarik? Belum pernah tapi tertarik gitu ya. Nah ini harus cari tahu nih ya, kenapa kok tidak tertarik, atau ya yang belum pernah tapi tertarik ini harusnya diwadahi juga ya. Yang sudah pernah berarti ya harus diseringin lagi gitu. Ya karena kalau saya lihat kompetisi itu kan sebenarnya beyond ya. Apa yang kalian pelajari itu sebenarnya di survei kalau ikut kompetisi itu bisa lebih sangat sangat apa mendalam gitu ya. Saya lihat ya yang berani ikut lomba ini berarti kan udah ini ya, udah jauh larinya gitu. Oke. Oke, dalam 2 tahun ke depan skill apa sih yang pengen dikembangkan sama teman-teman di sini? Apakah oh saya tuh pengen banget skill skill ngodingnya dijagoin gitu, atau oh pengen riset itu kayak gimana gitu ya, atau pengen tahu banyak di industri itu kayak gimana sih biar nanti pas kerja itu nggak apa udah bisa apa perform bagus gitu, atau pengen soft skill ya komunikasinya biar biar apa biar komunikasinya tuh eh, profesional gitu ya, ya gitu-gitu. Oke, menarik. Ini agak agak imbang ya, nggak nggak hanya ini, nggak preferensi. Oke, mungkin yang terakhir ya. Nah, kalau misalkan nanti dilibatkan dalam penelitian, sebenarnya mahasiswa itu pengen dilibatkan sebagai apa sih? Apakah udah di apa sama dosennya di brief gitu ya, terus udah kamu arrange sendiri eksperimennya kayak gimana gitu, atau menjadi eh, ya anggota gitu ya, anggota atau fokus ke technical ini. Saya programmernya aja gitu. Saya programmernya, saya yang mengimplementasikan gitu. Atau yang eh, jadi LO ya, LO-nya ke industri kan bisa jadi kan melibatkan nggak hanya industri ya, melibatkan pihak luar lah ya, industri itu maksudnya pihak luar gitu. Untuk kira-kira kayak gimana? Apakah ini, oke, ini lumayan ini ya. Oke, mungkin cukup untuk ini. Eh, Oke, saya balik ke slide lagi. Nah, itu tadi adalah beberapa survei ya yang mungkin teman-teman sendiri juga ingin tahu ya, kebanyakan kebanyakan mahasiswa itu pikirannya kayak gimana sih. Nah, eh, jadi kalau kita berbicara eh, penelitian ya, penelitian atau riset itu kan dikerjakan di kampus. Tapi kadang-kadang ada yang menyampaikan kalau harusnya kampus sama industri itu dekat gitu. Kampus dan industri itu dekat, dan eh, apa yang dipelajari di kampus harusnya eh, apa harmoni sinkron gitu ya dengan apa yang dibutuhkan oleh industri gitu ya. Ya walaupun nggak 100%, tapi at least seperti itu. Nah, kalau kita berbicara machine learning life cycle, mulai dari tahap designing, model development, saya rasa ini sudah banyak dilakukan dan banyak udah dibahas gitu ya. Mulai dari bagaimana pre-processing data, kemudian mentuning model, melakukan testing validasi sampai jadi model yang oke gitu ya. Tapi ada yang satu sisi yang masih apa samar-samar ya, mungkin ada yang udah mencoba untuk reach bagian ini ya, sisi ini, tapi belum gitu, belum full. Nah, yaitu tentang operation atau bagaimana sih sistem machine learning atau machine learning model tadi itu digunakan di lingkungan production atau
sudah benar-benar di-deploy atau digunakan oleh user. Kira-kira seperti itu. Nah, ini semua sebenarnya terangkum dalam sebuah konsep yang disebut machine learning operation. Nah, kalau mungkin lebih detail lagi gitu ya, dari data collection, data cleaning, feature engineering, model training, dan evaluation ini sudah dilakukan juga ya. Ini ada di tahap model development tadi itu. Nah, bagaimana dengan deployment dan bagaimana dengan monitoring ini masih belum dilakukan. Beberapa kali diskusi gitu ya dengan praktisi atau orang-orang di industri, kebanyakan dari alumni juga, misalkan alumni dari Gojek, dari Tokopedia yang saya sempat reach mereka juga untuk diskusi kira-kira apa sih ternyata eh, lulusan secara umum ya mereka tuh udah pinter banget gitu masalah pemodelan udah pinter banget tapi satu hal yang dibutuhkan adalah mereka kurang kurang eh, kuat terhadap pemahaman masalah atau konteks dari masalah. Jadi maksudnya gini, nggak asal kita dikasih data kemudian kita cemplungin ke algoritma tertentu terus kita lakukan evaluasi dan sebagainya seperti itu ya kira-kira. Tapi perlu kayak semacam pemahaman kenapa sih kok perlu pre-processing seperti ini, kenapa kok metrik evaluasi yang digunakan itu eh, sebaiknya ini gitu ya, pilihan-pilihan tertentu. Mungkin sampai juga ke tahap deployment dan monitoring. Saya mendengar bahwa di industri itu ada istilah kayak gini, nggak apa-apa model itu, misalkan dia nge-training metrik skornya itu 80 gitu ya, akurasinya 80. 80 tapi ketika di infern itu lama, itu lebih jelek daripada kalau akurasinya itu 70 aja, tapi di inferensi cepat gitu ya. Karena ketika kita ngomong production, maka latensi atau waktu yang digunakan untuk memproses itu juga menjadi penting gitu ya. Jadi nggak hanya apa, eh, jadi balancing antara efektivitas dan efisiensi dari model gitu. Jadi nggak bisa kita cuma ngomong ini akurasinya 90%. Apakah itu nanti efisien ketika digunakan? Oh ternyata lambat. Nah itu nggak terlalu disukai ya di industri seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih masalah utama yang dimaksud? Ya, jadi kalau kita tarik ke lebih lebih model development gitu ya, model development itu yang pertama adalah machine learning model itu mengalami yang namanya decay. Decay itu penurunan kualitas ya. Jadi ketika kita ngetrain sebuah model hari ini, 1 bulan lagi itu kualitasnya belum tentu bagus gitu ya. Kenapa? Banyak hal yang terjadi di situ, distribusi data yang sudah mulai berubah dan sebagainya. Terus yang kedua adalah kalau kita berbicara software secara umum itu kan kita kebanyakan ngomongnya sorry ada berisik-berisik. Okay. Kode program gitu ya, artefaknya kode program gitu. Nah, kalau di machine learning ternyata artefaknya itu ada banyak yang harus diurus gitu ya. Mulai dari datanya, mulai dari model yang dihasilkan. Bayangkan kalau kita bereksperimen dengan data yang mungkin dinamis gitu ya. Ada tambahan-tambahan data baru setiap hari gitu. Kemudian modelnya itu perlu ditrain, maka akan banyak versi-versi data dan versi-versi model yang perlu kita maintain. Kira-kira seperti itu. Nah, ini mungkin gambaran umum ya di industri itu kira-kira seperti ini. Selama ini mungkin teman-teman ketika belajar machine learning atau deep learning itu fokusnya ada di bagian training ini. Nah, training ini tidak bisa tidak sendirian sebenarnya. Kalau model itu sudah jadi, maka bagaimana sih kita memastikan bahwa model itu bisa digunakan atau berjalan dengan baik ketika nyampe di pengguna, at least ketika itu digunakan oleh aplikasi yang lain. Itu adalah proses deployment. Di sini ada fase monitoring yang menyebabkan nanti men-trigger kira-kira trainingnya perlu dilakukan lagi nggak ya? Gitu. Jadi model itu nggak mandek gitu ya. Model itu sebenarnya bukan sesuatu yang statis gitu. Dia bisa berubah sesuai dengan
kebutuhan gitu. Mau kita trigger berdasarkan ternyata kalau di monitor itu kualitasnya jelek dan sebagainya. Akhirnya dia perlu melakukan retraining yang menghasilkan model baru digunakan. Kira-kira kayak gitu loop-nya ya. Nah ini sepintas tools gitu ya, apa aja sih yang kalau kita pengen mengimplementasikan seperti itu gitu ya, arsitektur seperti ini adalah tools atau mungkin stack teknologi yang mungkin bisa digunakan. Sebenarnya nggak hanya ini aja ya, tapi ada banyak yang opsi-opsi yang bisa digunakan. Jadi secara umum MLOps ini merupakan kumpulan teknik, tools, praktik yang menyederhanakan dan mengotomatisasi siklus hidup sistem mesin learning. Jadi ini tadi tuh butuhnya diotomatis gitu ya. Kayak nggak setiap hari kita jalanin train.py, Python train.py gitu nggak. Tapi kita bisa melakukan otomatisasi, misalkan kalau ada data set baru, dia akan tertrigger akan men-trigger proses training gitu ya, sampai ke deploy. Artinya meminimalisasi human in the loop ya. Jadi intervensi orang itu diminimalkan. Gitu. Oke. Nah, jadi itu semua bukan opsi ya teman-teman ya. Itu semua bukan opsi, tapi sebenarnya itu adalah basic professional literasi. Jadi saya berharap juga ya mungkin bagi teman-teman yang memang ya oke lah sekarang fokusnya di riset, tapi juga perlu tahu juga gitu ya, perlu tahu hal-hal ini adalah literasi yang memang ya perlu tahu gitu ya. Perusahaan itu ekspektasinya seperti itu gitu. Jadi ini bukan ekspektasi dosen gitu, bukan ekspektasi kalian juga gitu ya. Ini adalah ekspektasi dari industri. Industri itu bayangan mereka orang yang melamar kerja itu udah plug and play gitu ya. Di plug langsung play gitu. Jadi langsung bisa ini. Catch up. Nah ini lumayan fresh minggu lalu kalau nggak salah ya, saya mengunjungi Cikin. Kalau teman-teman tahu perusahaan Cikin dan Jala, mereka adalah perusahaan yang sebenarnya kalau saya bilang bukan perusahaan AI ya, tapi mereka data driven, perusahaan yang data driven, memanfaatkan data untuk bisnis proses mereka. Kalau Cikin mungkin teman-teman tahu dia adalah yang ini ya, Mas Ahmad ini alumni Philcom ya, alumni Philcom. Perusahaan mereka barusan dapat funding dari Singapura gitu, 300 miliar kalau nggak salah kemarin, dan ini juga masuk di Forbes yang under 30 itu ya kira-kira kayak gitu. Banyak masukan dan insight yang sangat berharga yang saya dapatkan dari perusahaan ini. Gimana sih sebenarnya ekspektasi mereka, bagaimana sih, saya juga sempat ngobrol dengan CTO-nya gitu ya, sejauh apa gitu ya, karena di industri itu kan butuh cepat ya, butuh cepat sehingga time to market itu harus pendek gitu. Oke, mungkin itu, dan ini ada sedikit bonus gitu ya. Saya ini disebut missing semester of your computer science education. Ini mungkin yang terakhir. Jadi apa sih ini? Jadi keterampilan penting yang tidak diajarkan di kampus. Di keterampilan apa yang kalian butuhkan ya. Ini sebenarnya jadi paradoks juga ya menurut MIT ya. Ini bukan menurut saya ya. Kalian bisa buka missing.csl.mit.edu. Paradoksnya itu apa? Mahasiswa itu belajar machine learning, operating system, pemrograman yang advance sekalipun, tapi tidak tahu tools dasar yang dipakai setiap hari oleh programmer profesional. Ini ternyata kalau udah kerja di perusahaan itu yang dipakai itu tools kayak gini, yang dibutuhkan tuh tools kayak gini. Itu paradoks ya. Jadi sampai di MIT itu bikin kayak semester, bukan semester antara ya, atau semester apa ya, opsi gitu ya. Saya nggak ngerti ya formatnya itu apakah dihitung SKS apa enggak. Tapi
sama mereka dibakukan gitu. Ini namanya missing semester. Artinya hal-hal yang perlu dipelajari oleh mahasiswa tapi nggak secara formal ada gitu. Nah, apa aja ini item-itemnya ya yang saya rangkum itu misalkan command line, shell, terus Git ya, Git atau version control. Ini emang nggak secara spesifik diajarin di kuliah ya, tapi harapannya teman-teman tahu dan bisa cara menggunakannya biar nggak malu-maluin dan biar nggak tercengang ketika nanti masuk ke perusahaan tuh hmm, ternyata ada ya terus kayak gini, jangan sampai kayak gitu. Terus text editing efisiensi seperti kalau sekarang pakai VS Code yang mungkin terintegrasi dengan hmm, GitHub Copilot ya. Ya kalau kalian student bisa apply GitHub Copilot yang education itu bisa dapat free GitHub Copilot Pro ya. Terus menggunakan SSH, file management search, data wrangling ya. Ini kalau anak KC harusnya ini banget ya menggunakan command line untuk bikin bikin visualisasi yang ya kalau datanya gede gitu. Ya sorry. Menggunakan virtual environment terbiasa ya, menggunakan VM atau Docker dan sebagainya dan security itu. Jadi ini nggak khusus KC ya, sebenarnya nggak khusus KC tapi secara umum kira-kira seperti itu. Oke. Nah mungkin itu ya teman-teman. Eh, ini mungkin sorry. Ya mungkin eh, bisa dituliskan pertanyaannya. Kalau misalkan mau tanya langsung boleh, mau dituliskan di sini juga boleh. Kalau yang lalu mau tanya boleh ditulis. Oke, mungkin itu saya kembalikan ke moderator. Thank you. Oke, luar biasa banget ya materi ini disampaikan. Terima kasih kepada Bapak Rizal. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan, boleh langsung ketik di kolom chat atau gunakan fitur raise hand ya teman-teman. Yuk kita manfaatkan kesempatan ini buat tanya sebanyak-banyaknya. Boleh teman-teman, sekiranya ada pertanyaan? Boleh gunakan fitur raise hand atau chat di kolom komentar ya teman-teman. Baik Bapak, ada pertanyaan di kolom chat dari Kak Jafir Ames Rensyah. Saya bacakan pertanyaannya ya Bapak. Siang Pak, apakah ada topik skripsi di bidang MLOps? Jika ada seperti apa ya Pak? Mengingat juga Bapak pernah menjelaskan juga data akademis cenderung statis. Kira-kira mau ditampung dulu apa langsung dijawab Bapak? Ya ini sambil diskusi ya mungkin ya. Oke. Saya belum paham maksudnya. Mengingat data akademis cenderung statis itu maksudnya gimana? Data akademis, maksudnya nilai kuliah atau apa? Maksudnya data yang sering digunakan di dunia akademis gitu, Pak. Oh, I see, paham. Ya, maksudnya kalau kita penelitian menggunakan dataset gitu ya, dataset hasil publikasi gitu. Ya, eh, kalau teman-teman lihat ya dari MLOps sendiri, MLOps itu range-nya lumayan lumayan panjang ya. Mulai dari awal sampai akhir itu juga disebut sebagai siklus dari MLOps gitu. Tentu eh, jika menggunakan data statik ya atau data sekunder ya mungkin istilahnya ya data sekunder, data yang nggak ngambil sendiri, nggak langsung ngambil dari sensor, eh, akan lebih sulit ya, akan lebih challenging ketika data itu dinamis atau data itu bergerak. Itu yang mungkin jadi problem problem awal gitu ya, yang membedakan antara data primer dengan data sekunder. Nah, tentang topik skripsi, sebenarnya di lingkungan lab KC sendiri belum dibahas secara khusus ya, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang baru. Tapi bayangan saya, ini masih di dalam bayangan saya gitu ya. Teman-teman di KC ini juga tidak bisa 100% melepas aspek-aspek, misalkan pengembangan model gitu.
aspek pengembangan model itu tetap ya, walaupun kita ngomong konteks ML Ops, aspek-aspek dalam mengembangkan mesin learning model itu akan tetap sama gitu. Misalkan parameter yang efisien itu seperti apa, arsitektur yang oke itu seperti apa, itu tetap harus dipegang juga gitu Mas. Nah mungkin nantinya kalau memang ini dijadikan topik skripsi, bayangan saya tetap pengembangan model dengan tambahan gitu, ada tambahan gimana cara memonitor ketika data itu bergerak. Misalkan kalian membuat model sentimen analisis gitu ya. Sentimen analisis kan selama ini menggunakan data statik gitu ya. Nah ini berarti batasan masalahnya itu nambah gitu. Jadi sentimen analisis ini dilakukan untuk data yang diambil dalam 1 bulan. Nah 1 bulan itu ada proses trainingnya setiap hari di training gitu kan. Besoknya di training lagi, besoknya di training lagi. Apakah memang benar-benar penambahan data tadi itu memberikan dampak positif terhadap model yang dibuat ya gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi nggak full end to end machine learning ops gitu ya, tapi kalian bisa menambahkan satu hal atau satu aspek dari ML ops itu dalam pengembangan cycle dari machine learning model. Itu sih mungkin dari saya. Baik, kira-kira sudah terjawab belum ya, Kak? Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan lagi Bapak dari Roshida Dimitri. Permisi Bapak, mohon izin bertanya. Tadi sempat disinggung bahwa tools seperti MLflow, DFC, dan Fast API cukup umum digunakan dalam praktik MLOps di industri. Menurut Bapak di semester berapa sebaiknya mahasiswa mulai dikenalkan dengan tools tersebut, dan dari mana sebaiknya mahasiswa mulai belajar agar bisa memahami dan menerapkannya secara efektif? Terima kasih Iya, Bapak. oke. Nah, ini menarik ya. Jadi tools-tools ini kan bermacam-macam ya, tapi bisa kita kategorikan sebenarnya. Satu kategori itu bisa punya beberapa macam tools ya. Tools itu bisa bermacam-macam. Sebenarnya kita tools agnostik gitu ya, apa ya istilahnya, kita nggak harus menggunakan ini, nggak harus menggunakan itu, bisa bermacam-macam, bisa tergantung use case juga gitu ya, tergantung use case yang dibutuhkan gitu. Tapi intinya adalah kita bisa catch up dengan apa yang ada di industri. Nah, kalau ingin berkenalan as soon as possible ya, nggak harus semester berapa. Kalian masih semester awal, kalau ingin explore silakan gitu ya. Mungkin di awal kalian nggak terlalu paham konteks secara umum, tapi at least sudah pernah berkenalan gitu kan. Karena menurut saya semakin kalian banyak melakukan eksplorasi, ya itu akan semakin baik ya. Pertama, bukan dari sisi kualitas diri kalian, tapi menurut saya itu akan menumbuhkan rasa percaya diri gitu ya. Oh, ini kalau aku mau perang itu aku tahu tulisnya itu pakai ini gitu. Kalau ngomong sama orang, oh bisa tuh pakai kayak gini. Itu yang pertama ya. Jadi kalian lebih percaya diri. Nah, kalau mau belajar sebaiknya dari mana? Ini saya ingin nunjukin, masih ada nih. Masih ada. Sebentar. Oke, nah ini adalah blog perusahaan ya, kalau kalian ya. Jadi masing-masing perusahaan tuh, Gojek pun ada ya, Gojek pun tuh ada. Kalian bisa coba explore di sini. Nanti kalian akan menemukan beberapa hal yang menarik gitu ya, yang khususnya terkait dengan bidang data, bidang algoritma, bidang machine learning gitu di dalamnya. Misalkan Netflix Tech Blog ini yang nulis adalah engineer Netflix.
Spotify itu juga engineer Spotify yang mereka mencoba menceritakan di industri itu mereka ngapain sih, mereka menggunakan apa untuk menyelesaikan masalah mereka gitu. Ini hanya 4 ya, mungkin ini akan terus nambah gitu harusnya. Dari sini juga bisa mulai baca-baca cerita gitu ya, baca-baca cerita atau catch up dengan apa yang banyak digunakan kayak gitu. Oke, mungkin apa lagi nih pertanyaan selanjutnya? Yang CBR ini ya? Benar Ya, Bapak. ya ini sebenarnya untuk CBR ini untuk sekarang ini nempel di risetnya Zaki ya, risetnya Zaki. Jadi mungkin nanti bisa tanya ke Zaki. Tahu ya Zaki ya? Nggak semuanya tahu Zaki ya. Zaki 2021 ya. Zaki Lab KC. Nah itu dengan Fatoni ya. Fatoni mungkin nanti bisa menjelaskan gitu. Kalau ada. Dia terlibat, mereka terlibat langsung untuk datanya. Sayangnya untuk datasetnya belum publik ya. Datasetnya belum publik. Yang publik baru arsitekturalnya itu sudah publik, untuk datasetnya belum publik. Tuh. Tapi kalau pengen apa ngintip-ngintip gitu ya bisa gitu ya, nanti bisa ke saya, atau penelitian-penelitian yang sejenis sebenarnya sudah lumayan banyak gitu. Itu sih. Ada pertanyaan lain? Baik teman-teman, sekiranya ada pertanyaan lagi nggak ya? Selagi masih ada waktu nih teman-teman, boleh raise hand Ya. atau tulis aja di kolom komentar ya teman-teman. Atau ditulis di Mentimeter juga boleh. Nah, boleh banget. Oke. Baik teman-teman, nggak ada yang mau nanya lagi. Ya kalau ingin diskusi lebih lanjut ya silakan bisa menemui saya, ruangannya di F7928. Itu nggak ada namanya itu. Jadi kalau nyari nama saya nggak ketemu di bilik-bilik dosen, itu nggak ada. Baik, benar ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak ada pertanyaan untuk sekarang, atau nanti tiba-tiba ada yang mau bertanya lagi, boleh langsung menemui Pak Rizal di ruangannya, atau boleh kirimin secara email mungkin ya Pak? Ya boleh, silakan. Oke, mungkin ditampung dulu nih pertanyaannya teman-teman, bisa ditanya langsung di email atau langsung temui Pak Rizalnya. Baik, terima kasih teman-teman dan pemateri kita sekalian. Nah, sebelum kita lanjut nih ke mata acara selanjutnya, kita akan adakan sesi dokumentasi nih buat mengabadikan momen bersama kita pada hari ini. Nah, kepada seluruh peserta dimohon untuk menyalakan kamera dan memberikan senyum terbaiknya ya teman-teman. Oke, boleh teman-teman dipersilakan untuk open kameranya karena kita akan mulai sesi dokumentasi. Oke. Baik, karena udah pada on cam semua, aku pandu ya untuk sesi dokumentasi kali ini. Oke, untuk gaya pertama mungkin kita gaya formal dulu ya Bapak dan teman-teman semua. Saya pandu mulai dari 1, 2, 3. Oke, boleh diulangi lagi. 1, 2, 3. Oke, mungkin dari Pak Rizal sendiri ada request gaya tambahan nggak Bapak? Aduh nggak ada.
Gak ada Gaya apa Bapak? aja boleh. Ya. Boleh deh. Apa aja gaya bebas nih teman-teman, dipersilakan. Mungkin bisa mengekspresikan dengan gayanya masing-masing. Aku bantu hitung 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita lanjut ke mata acara selanjutnya, kami perkenankan terlebih dahulu kepada Pak Rizal jika ingin meninggalkan ruang Zoom meeting ini, Google Meet ini dan melanjutkan aktivitasnya. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak. Ya, terima kasih semua. Saya Oke. izin meninggalkan Zoom. Oke, thank you. Baik Bapak, terima kasih banyak. Mungkin aku sudahi terlebih dahulu sesi dokumentasi ini dan acara sesi materi Neurotalk pada siang hari ini. Nah, sebelum aku tutup, aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat semua peserta yang sudah mengikuti seluruh rangkaian acara dari awal hingga akhir nih teman-teman. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi bekal penting buat memulai penelitian atau proyek-proyek yang mungkin teman-teman siapkan untuk di waktu perkuliahan kali ini. Mungkin aku MC of Ceremony pada hari ini juga mewakili seluruh panitia mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan selama berlangsungnya acara. Sampai jumpa di rangkaian Neurotalk selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Baik, sudah dipersilakan